menyekolahkan anaknya, dan mengapa kampus yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi terbaik justru terasa semakin sulit dijangkau? Dan yang lebih penting lagi, apakah Islam memiliki solusi nyata atas persoalan pendidikan ini? Insya Allah, seluruh pertanyaan tersebut akan kita kupas tuntas bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Profesor Fahmi Amhar, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang akan mengajak kita melihat persoalan ini secara ilmiah, kritis, dan sekaligus dari perspektif Islam. Maka dari itu, saya mengajak seluruh peserta untuk menyimak hingga akhir serta aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Karena boleh jadi jawaban yang kita cari selama ini akan kita temukan dalam majelis ilmu di sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Prof. Fahmi untuk memberikan materinya yang luar biasa. Kepada Prof, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang mengundang saya untuk berbagi pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Baik, untuk tidak Sepertinya sinyal ya ke Prof. Fahmi Amhar kurang bagus ya. Iya, melek. Tidak ada suara ya. maaf saya mau terlempar nih baru saja. Entah. Sudah tampak slide-nya? Sudah, Prof. Baik ya. Saya mungkin karena waktunya terbatas sekali, saya mungkin hanya sekitar 20 menit ya, soalnya banyak diskusi ya. Ya, jadi ini fenomena yang mungkin jadi lebih aktual dalam ya 15 tahun terakhir ini ya mungkin ya. Dulu nggak seperti itu karena dulu diterima di perguruan tinggi negeri itu relatif gambaran bisa mengikutinya karena ya diukur pada penghasilan orang pada saat itu ya tahun 80-an 90-an ya itu masih masih cukup relatif terjangkau ya. Kalau sekarang di lain gitu. Ya termasuk juga ada fenomena baru ya sekarang itu berbagai sekolah itu mau berbangga ada muridnya ya siswanya itu yang diterima di luar negeri ya. Saya itu sama nasibnya ya diterima sekolah di luar negeri belum tentu jadi sekolah ya karena mahal sekali. Kalaupun sekolahnya gratis ya di Jerman ya itu sekolah gratis tapi biaya hidupnya kan tinggi sekali di sana ya 750 euro sebulan per orang ya itu luar biasa tuh itu 15 juta kira-kira ya nah itu jadi seperti apa ini ya jadi kita akan lihat kalau dalam Islam nanti seperti apa jadi ini ada slide pertama ini ya saya tunjukkan ada paradoks Indonesia emas di kita kan punya visi Indonesia emas tahun 2045 ya. Sekarang emasnya baru ketemu 74 kilo di rumahnya jam 7. Ya, jadi negara itu menuntut inovasi dan SDM kelas dunia ya. Sering kita dengar ada istilah universitas kelas dunia. Apa sejauh mana nih? Kalau kita langsung kelas akhirat aja gimana ya? Kelas dunia. Ya. Tapi faktanya eh, kita inginkan SDM kelas dunia, tapi pintu ke sana itu makin lama makin mahal ya. Kalau pendidikan itu diserahkan kepada pasar ya, dan yang boleh sekolah, terutama pendidikan tinggi itu hanya yang kuat bayar, itu nanti
di satu sisi itu banyak anak-anak cerdas, anak bangsa yang cerdas itu nggak jadi sekolah, dan di sisi lain itu juga negaranya rugi. Kenapa negaranya rugi? Karena pos-pos yang penting ya itu nggak diisi anak yang ya bahaya itu ya. Yang jadi dokter itu bukan yang cerdas ya, tapi yang kuat bayar. Ngeri itu nanti kalau keluarga kita mau dioperasi, ternyata dokternya itu ya lulus, tapi lulusnya lulus-lulusan. Jasanya diragukan. Kan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu dulu pernah ngomong gini kan ya. Sekarang itu ijazah itu bukan jaminan bahwa anak itu terdidik, bahwa anak itu punya keahlian. Repot itu. Dan itu banyak tantangan atau ambisi kita di tahun 2045 nanti ya. Kita ingin menguasai AI, kita ingin hilirisasi industri, kita ingin beralih ke energi baru ya. Kemudian kita juga ingin mendapatkan ketahanan pangan ya. Ini semua eh, membutuhkan anak-anak yang paling cerdas ya. Jadi pendidikan tinggi itu seharusnya menjadi tangga mobilitas sosial ya. Anak yang tadinya anak petani, anak buruh itu menjadi kelas menengah dan bahkan masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ya tetap petani masih tetap ada, tapi kan jumlah lapangan kerjanya itu terbatas ya. Dan juga kita ingin petani nanti itu makin cerdas juga ya, karena kita lihat sebenarnya potensi lahan kita itu cukup besar ya. Kita di negeri tropis ya, subur kan, ini vulkanik ya, sebagai tanahnya tanah vulkanik itu mestinya hasilnya cukup tinggi. Tapi yang sekarang ini kan masih rendah sekali. Kita kalah lah sama sama Korea aja kalah ya. Padahal Korea tanahnya nggak vulkanik vulkanik amat itu ya. Jadi kita kalah itu. Kemudian realitasnya hari ini ya itu di level keluarga itu banyak orang yang menghadapi dilema ini mau kuliah atau bekerja saja ya. Kalau kuliah berarti kita jadi beban ya, di beban keluarga sampai 4-5 tahun ke depan. Itu rata-rata ya kalau saya hitung ya, saya punya 4 anak ya, 3 sudah kuliah ya, yang 2 sudah selesai. Itu rata-rata kalau saya hitung itu kalau untuk apa sekolahnya ya, kalau UKT lah, kata UKT 5 juta. 5 juta kali 2 semester itu 10 juta ya, 10 juta. Kemudian apalagi kebutuhannya ya. Itu kebutuhan yang saya kira kalau UKT itu ya bisa aja kalau orang memang keluarga miskin ya, desil 1, desil 2 mungkin dapat keringan. Tapi kalau pas nanggung itu yang saya susah ya. Kalau yang kaya biarin juga mereka pasti punya uang ya. Tapi kalau nanggung ya, dihitung dihitung miskin juga sudah enggak. Tapi masalahnya anaknya banyak ini ya. Jadi susah kan, anaknya 4 itu kan waduh berat juga. Jadi itu kuliah itu ya 5 juta itu saya kira tarif yang cukup murah ya karena kalau di kampus yang prodinya STEM ya di kampus-kampus top ya di IPB atau di Unhas gitu saya kira lebih dari 5 juta ya itu bisa 10 juta kan kalau kedokteran bisa 25 juta itu UKT ya saya bicara UKT jadi katakanlah ini yang standar yang rata-rata itu 10 juta setahun kemudian kosnya juga sekitar 10 juta juga setahun 20 juta ini baru kos sama apa sama UKT ya. Nah, ditambah nanti kemudian hari ya itu saya taksir sekitar 1,5 juta ya. Itu untuk makan, untuk transport, untuk beli pulsa segala macam ya. Itu kalau kalikan setahun itu 18 ya 18 juta. Berarti total itu 38 juta setahun untuk kebutuhan anak-anak kita itu ya. 38 juta kalau anak itu sekolah 4 tahun beres itu 152 juta. Itu kenyataannya ya. Kalau 5 tahun udah tambah banyak ya, 170 juta kalau 5 tahun baru beres ya. Jadi ini dilema ya. Ini gimana nih? Kalau kuliah berarti harus investasi 170 juta. Kalau bekerja dia menghasilkan ini kerja apa? Nah, kerjanya kalau baru lulus SMA eh, keterampilannya ala kadarnya, wah itu jelek sekali. Jangankan yang baru lulus SMA, yang sarjana aja banyak yang UMR ya, atau sedikit di atas UMR ya. 5 juta sebulan, ya misalkan begitu ya, 5 juta sebulan. Kalau tadi sekolah 5 tahun dapat 170 juta ya, kalau dia dapat setelah lulus dapat UMR ya, misalkan katakanlah dia masih ikut makan bersama orang tua, itu baru 3 tahun baru lunas itu uang 170 juta itu, ya. Bagi 5 juta kan 34 bulan ya, ya 3 tahun. Jadi itu kenyataannya. Kemudian yang kedua, ini kan juga
yang batal daftar ulang itu kan nggak cuma yang tidak kuat bayar ya, tapi ada juga yang karena prodinya nggak cocok, dia dapat pilihan kedua. Yang penting lolos dulu ya. Kan gini, ya sekarang orang bisa menganalisis kan. Ada prodi-prodi itu yang sangat kompetitif ya. Mau masuk teknik elektro ITB, waktu sangat berat itu, saingannya sangat susah ya. Tapi kalau teknik elektro apa kampus yang lain ya, Tirta Yasa misalkan itu mungkin lebih mudah. Ya, ini kalau minatnya memang elektro ya bisa aja dia jangan di ITB, di Tirta Yasa misalkan begitu. Atau yang lebih lebih jauh lagi di luar Jawa ya, Unila atau di mana lah gitu ya. Atau kalau dia memang yang penting IPB ya, itu dia milih prodi yang lain, jangan apa? Yang penting ITB, jangan jangan teknik elektro ya. Milih misalkan ya fisika itu lebih lebih kurang terdengar ya. Ya hebat-hebat juga ya. Cuma banyak anak SMA tuh nggak tahu geofisika itu belajar apa ya. Atau ada prodi kemurgi. Pernah dengar kemurgi? Kan juga nggak tahu tuh belajar apa itu. Itu agak-agak deket kimia itu, kemurgi itu ya. Itu prodi yang sudah lama juga ya, sudah lebih dari 5 tahun ya, sudah meluluskan kok itu. Tapi kan banyak orang nggak tahu. Kalau mau asal yang penting ITB ya, itu kadang-kadang yang itu pilihan kedua diterima, tapi wah kok kemurgi ini apa meskipun ITB ya. Saya dulu punya teman itu dia yang penting Fakultas Hukum gitu. Diterima tapi Fakultas Hukum Unila. Dia orang anak Magelang ya, anak Magelang tapi kemudian ikut ayahnya ya tinggal apa kerja di Jakarta begitu ya. Itu nggak diambil sama dia. Ya, dia tahun berikutnya tes lagi. Memang dia ternyata mengejar Fakultas Hukum, akhirnya masuk universitas yang tidak terlalu kompetitif lah. Itu ya pilihannya seperti itu. Atau ada yang kemudian bertahan di kota atau pulang kampung ya. Bertahan di kota artinya ya kalau kota itu ada kampus, ya alhamdulillah dia bisa tetap di kota yang sama dan kuliah ya. Tapi kalau dia waktu SMA itu sudah dititipin di kota, sementara keluarganya di kampung, mungkin agak berat. Wah, ini kalau kuliah lebih jauh lagi ya. Kayak misalkan di saya kan dari Magelang ya. Magelang itu ada pelosoknya juga ya di lereng Gunung Merapi gitu ya. Itu dulu ada teman-teman saya itu yang di lereng Gunung Merapi itu kalau SMA itu dia kos itu ya. Karena kalau nggak kos ya harus berangkat jam 5 pagi. Bareng truk sayur. Ini bau bau sayur badannya itu. Karena nggak ada lagi angkutan ya. Belum ada angkutan itu waktu itu. Dan itu perlu 1,5 jam lah dari desanya ke kota. Ya masih alhamdulillah ada truk sayur yang dia bisa nebeng gitu ya. Di atas gitu ya. Di apa di baknya itu ya. Nah terus dia akhirnya kos ya. Nah, itu kalau dia mau kuliah, kuliah mesti ke Jogja atau ke Semarang yang paling dekat ya. Itu mesti lebih jauh lagi itu kan. Itu bagi dia suatu apa? Suatu tantangan yang luar biasa ya. Jadi eh, kuliah itu adalah suatu kalau orang bisa kuliah dengan nyaman ya, biayanya bisa bayar, jaraknya tempuhnya dan jurusannya juga itu dia benar sebuah privilege ya. Ya enggak nggak banyak orang di Indonesia yang bisa kuliah ya. Kita ini rating apa persentase sarjana di Indonesia itu nggak ada 10% ya. Dari 288 juta orang warga Indonesia itu yang sempat kuliah itu nggak ada 28 juta nggak ada. Nah, jadi kita ini angka penduduk usia kuliah ya. Usia kuliah itu memang untuk sebenarnya kalau sekolah di swasta nggak dibatasi ya, tapi kalau di negeri itu kan dibatasi umur ya. Kalau anak lulus SMA umur 18 ya itu sampai 3 tahun lebihnya boleh tes. Jadi angka 18 sampai 21 ya. Nanti kuliahnya 5 tahun lah, misalkan 5 tahun berarti dari sampai 26 ya. 18 sampai 26 itu angka kuliah. Nah, dari angka usia kuliah yang ditaksir sekitar berapa itu ya? Angka usia kuliah itu eh, saya nggak tahu persisnya, saya nggak lihat di ini ya, nggak lihat di statistik terakhir ya. Mungkin ya sekitar sekitar berapa? 5 juta atau 10 juta orang mungkin ya, 10 juta orang. Itu baru sekitar sepertiga penduduk yang terserap ke pendidikan tinggi. Ini semua prodi, semua kampus ya, negeri swasta ya.
Jadi ini faktanya, cerita APK kita, angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu baru 32,89%. Ya. Di mana di sini laki-laki lebih lebih sedikit, ya perempuan lebih banyak. Loh kok bisa ya? Karena laki-laki banyak yang tidak rajin, banyak faktanya ya. Di beberapa prodi itu banyak kan perempuannya ya. Bahkan ada prodi saya pernah ke Poltek Pertambangan di Ketapang ya, Kalimantan Barat. Saya kaget juga. Itu prodinya jelas prodi tambang. Itu banyak kan perempuannya ya. Perempuannya hampir 60% itu. Ya. Sampai eh, kepala apa ketua jurusan itu dia cerita dia pusing kalau mencarikan tempat magang nih. Karena tempat magang itu kan sangat ini sangat maskulin sangat keras ya di lapangan begitu ya tempat kerja pertambangan itu kan gimana ini nanti nyari toiletnya nyari kosannya ya itu kadang-kadang susah gitu kan ya. Nah jadi kita ada ketimpangan gender ada juga ketimpangan geografis ya. Ada kota-kota itu yang akses akses perguruan tingginya sangat rapat ya. Jogja itu punya lebih dari 200 kampus tuh Jogja saja ya. Manado ya ini saya juga cukup ini juga ya. Manado itu punya 90 kampus. Manado di Sulawesi Utara ya. 90 kampus. Saya nggak tahu Makassar berapa ya. Bogor tuh banyak juga loh. Banyak kampus yang saya baru tahu namanya. Pas lewat loh, ada kampus namanya ini baru tahu ya. Ini Bogor itu kalau nggak salah ada 20-an ya. 20 atau 30 itu ya. Kalau yang besar-besar kayak IPB ya, UNAS Ibnu Khaldun ya, kemudian Pakuan ya, Juanda, mungkin semua orang sudah sering dengar ya. Tapi yang lain itu banyak yang lain tuh ya, yang kecil-kecil gitu. Dan itu punya mahasiswa juga ya. Bahkan di tempat saya di Cibinong ya, Cibinong itu ibu kota Kabupaten Bogor ya, tidak ada kampus besar, nggak ada. Tapi kampus kecil-kecil itu ada ya. Saya juga heran suatu ketika ada tetangga itu tata kuliah di mana kuliah sebutin nama kampus oh di situ ada kampus saya baru tahu saya lewat lewat daerah itu sudah berpuluh tahun ya baru tahu sudah ada kampus nyasut gang gitu kampusnya itu ya. Nah ini jadi ada ketimpangan ya dari segi aksesnya fasilitasnya juga itu ya ada kampus yang cuma berupa ruko di gang sempit gitu ya ada juga ya. Indonesia itu mungkin negara dengan kampus paling banyak di dunia. Ya. Kampus kita tuh ada 4.000 lebih. Lebih banyak dari Tiongkok. Kalau Tiongkok penduduknya 1,5 miliar ya. Kita masih banyakkan kampus. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian bantuan negara kepada kampus itu ya, itu ternyata makin hari bukannya makin makin untuk itu makin kurang ya. Memang bantuan negara secara nominal eh, naik ya, tapi kemampuan itu kurang dari 20% ya. Kampus yang di backup negara total ya kampus kampus perguruan tinggi kedinasan ya kayak Institut Ilmu Pemerintahan ya atau IPDN ya IPDN Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu full ya di backup negara. Tapi kalau kampus yang lain Kak Hatta itu ITB sendiri ITB itu cuma 18% keuangannya dibantu oleh negara. UGM juga nggak jauh dari itu ya, 18 sampai 20%. Itu mengerikan menurut saya ya. Bagian mahasiswa itu mendapatkan kartu Indonesia Pintar ya, ada KIPK, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah ya. Itu kurang lebih 1 juta mahasiswa terbantu. Itu kira-kira 15 triliun ya, tapi mayoritas kan nanggung sendiri. Jadi mahasiswa di Indonesia itu ditaksir kira-kira 5 juta orang ya, 5 juta orang semuanya itu ya, 5 juta orang. Jadi total usia kuliah itu 15 juta ya, yang 30% itu kuliah. Nah, itu 1 juta itu dibantu oleh KIPKA. Nah, itu ya tertolong ya. Tapi yang lainnya ya kerja sendiri, berjuang sendiri. Ya, berjuang sendiri, ada yang melalui kerja sambilan ya. Kalau di angka ini 1/8 populasi, berarti ini pun 8 juta ya. Mas. Saya tadi salah saya bilang 5 juta. Saya itu asumsikan 5 juta itu karena mungkin angka beberapa tahun yang lalu ya. Saya pernah baca itu di satu publikasi itu setiap tahun itu mahasiswa baru ada kira-kira 1 juta orang. Terus kalau
5 angkatan kan 5 juta. Saya pikir saya begitu. Mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi ya. Karena tadi ada banyak kampus-kampus yang dibuka. Sehingga total mungkin 8 juta. Nah, seperlapan dari itu atau 1 juta orang itu dapat KIP ya, dapat subsidi. Nggak besar loh. Eh, Kartu Indonesia Pintar itu kurang lebih 1 juta tuh subsidinya setiap bulan. Ya, setiap bulan dikasih. Ya, Eh, ya mereka bebas SPP ya, SPP-nya gratis, tambah di UKT-nya gratis, ditambah dikasih uang saku 1 juta. Ada yang dengan nama bidik misi ya, tapi intinya sama ya, itu dulu juga ya. Itu namanya bidik misi dan kartu Indonesia Pintar ya. Nah, yang lain gimana? Yang lain berjuang, ada kerja sambilan, ya, ada yang ngojek, ada yang ngasih les ya, ada yang minjem orang tua ya, minjem keluarga besar ya, minjem keluarga besar ya. Ada juga yang sampai mulung ya, ada masih itu pemulung ya. Tempo hari itu ada saya baca ada itu berhasil selesai kuliah di UI loh. Bayangkan mahasiswa itu perempuan ya, mahasiswi UI waktu wisuda itu diceritakan langsung oleh rektor ya. Dia bertahun-tahun dia memang keluarga pemulung ya dan dia berhasil lulus ya jadi sarjana dari saya lupa atau fakultas apa itu. Kayaknya teknik kalau nggak salah. Dan dia bercita-cita nanti akan menyelesaikan masalah sampah. Dia biasa biasa ngurusin sampah luar biasa itu ya. Oke. Eh, Terus ya jadi akar masalah UKT yang mahal tadi adalah memang eh, apa eh, pembiayaannya bocor. Ya, jadi kalau dari 100% anggaran pendidikan itu yang dibantu pemerintah ya, itu hanya maksimum 30% ya. Yang berupa cash itu 20 kira-kira ya. 30 yang lain itu kan in natura ya. Kan mereka dikasih tanah ya, kayak kayak kampus-kampus negeri itu kan tanahnya nggak nyewa, tuh gedungnya nggak nyewa dah gitu. Tuh kalau disuruh nyewa, wah kuat loh. IPB itu kampusnya 100 hektar lebih itu kan. Gimana kalau nyewa itu ya? Tuh mahal apa gitu kan. Jadi itu kenyataannya ya. Yang lain-lainnya tadi bebannya ke mahasiswa. Ada UKT ya, oleh uang kuliah tunggal. Ada IP ya, iuran pengembangan institusi. Itu biasanya kalau eh, anak yang ujian mandiri itu ya. Jadi kalau yang seleksi nasional berbasis prestasi ya SNBP maupun berbasis tes ya SNBT itu nggak kena IP. Tapi ini sekarang yang UM ya ujian mandirinya diperbesar persentasenya. Ya kalau nggak diterima itu, Pak, itu IP-nya mahal itu. IP-nya bisa puluhan juta itu. Kedokteran itu IP-nya bisa 100 juta ya. Lebih. Nah, ini kemudian selain itu ada komersialisasi kampus. Artinya apa? Kampus itu kan punya gedung-gedung. Nah, kadang-kadang di gedungnya dibagusin, terus ada yang disewain jadi tempat kawinan ya. Di tiap hari Sabtu atau Minggu itu ada nikahan di kalau kampusnya bagus ya. Kalau kampusnya nggak punya modal ya jelek gitu ya nyewanya juga nggak mahal ya. Tapi kalau tempatnya bagus gitu ya itu ya laris itu ya. Karena enak kan kampus biasanya areal parkirnya bisa lebih luas ya. Pas nggak ada mahasiswa tuh itu dikomersial. Padahal inginnya tuh komersialisasinya itu berupa sesuatu yang lebih cerdas ya. Misalkan dia punya dosen-dosennya atau mahasiswa juga boleh ya punya paten ya patennya dijual ke industri ya itu baru ya. Ah, kemudian ya ini faktanya seperti ini ya. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan lingkaran setan otonomi. Jadi kampus-kampus negeri itu yang sudah eh, BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara ya, atau Badan Hukum PTN ya. Dulu namanya BHMN, tapi kemudian digugat di MK ya, sekarang Badan Hukum PTN ya. Itu mereka esensinya sama ya, jadi badan hukum begitu ya. Itu ditekan untuk mandiri ya. Tekan sudah punya modal besar kok, ayo mandiri ini berdayakan semuanya ya. Sehingga guru tuh ya atau dosen itu bebannya luar biasa ya. Dosen itu ada tuntutan reputasi ya. Dia gurunya harus bermutu tinggi, risetnya global, labnya canggih ya, peringkatnya tingkat dunia. Jadi dulu itu kalau di perguruan tinggi itu ada istilah tridharma ya. Dosen-dosen tuh bilang sekarang bukan tridharma Pak, sekarang itu dasa dharma. Bukan cuma pramuka, di dasar dharma. Di dharma masih terlalu kecil. Padahal gajinya ya nggak banyak, ya. Gajinya nggak terus. Ya ada kampus yang gajinya tinggi sekali, tapi itu
privilege ya, karena artinya di kampus itu juga nggak banyak yang gajinya segitu. Ya mungkin dia bisa dia punya paten ya atau menghasilkan penemuan dan dia banyak diundang sebagai narasumber di mana-mana ya. Jadi tenaga ahli di DPR apa di Bappenas gitu ya. Itu mungkin dia ada privilege seperti itu. Tapi saya kira dari kampus itu bahkan di prodi yang sama itu nggak banyak yang bisa seperti itu. Nah, tuntutan reputasi tadi ya itu menjadikan biaya kampus itu membengkak ya. Karena operasional perusahaan internasional itu butuh biaya yang masih yang besar ya. Harus publikasi jurnal internasional, biayanya besar itu ya. Nah, ditambah dukungan negara itu defisit ya. Eh, jadi biaya operasional perguruan tinggi negeri itu tidak memadai untuk menopang ambisi global. Tadi cuma 30% tadi. Aduh, megap-megap juga ini kan. Sehingga akibatnya kampus mencari pemasukan via laki-laki yang gampang tuh ya UKT. Kalau tadi mengkomersilkan gedung buat kawinan itu kan nggak seberapa gitu kan ya, nggak seberapa. UKT kan masif kan. Kita punya katakanlah 5.000 mahasiswa gitu kan, 5.000 mahasiswa. Begitu UKT dinaikin dari 5 juta jadi 6 juta, naik 1 juta itu sudah 5 miliar itu dapat ya kan enak apa enak kan enak ya gitu kan apalagi kalau kampusnya besar kayak kayak Brawijaya itu kalau nggak salah Brawijaya itu paling besar sekarang jumlah mahasiswanya itu ya sampai berapa 50.000 kalau UKT naik 1 juta tuh 50 ribu 50 miliar ya kan dari dari apa eh, naiknya tuh 50 miliar itu lumayan itu bisa untuk mendongkrak macam-macam. Jadi ini kesan komersialisasi ini nggak main-main ini ya. Rasa tuh sekarang itu. Nah, dan itu eh, ya jujurnya kampus tuh tidak cukup transparan ya. Tidak cukup transparan menceritakan dia biaya apa saja sih ya. Atau sampai sampai rinci gitu. Keluar untuk apa aja ya. Karena kalau ada akreditasi itu ya, ada apa dari asesor dari BAN PT, apalagi dari internasional ya, dari ASEAN, dari mana gitu datang gitu ya. Itu cukup besar tuh biayanya itu hotelnya segala macam gitu kan ya jamuannya gitu ya ya jadi secara global ya ada konsensus ya pendidikan itu bukan konsumsi pribadi ya jadi ini kata kata UNESCO kata kata World Bank ya jadi ini mereka menegaskan bahwa menyerahkan pendidikan tinggi pada utang rumah tangga itu hanya akan memperkuat ketimpangan padahal pendidikan itu justru untuk menghapus ketimpangan itu. Ini ada forum ya namanya Education Finance Watch ya 2024. Di dalam EFW ini ya itu ada World Bank, ada UNESCO dan macam-macam ya. Mereka mengatakan pembiayaan pendidikan adalah agenda pembangunan inti. Jika biaya terbesar ditanggung rumah tangga, kelompok miskin dan rentan akan langsung tersingkir dari kompetisi. Itu seperti itu. Kemudian juga OECD ya, OECD itu paguyuban negara-negara makmur ya, negara-negara maju ya, dalam sebuah forum namanya Education at Glance 2025, mereka mengatakan di sistem pendidikan maju, negara hadir sangat kuat. Ya. Ini memang kayak di Jerman itu negara hadir ya. Di Jerman itu pendidikan disubsidi dari taman kanak-kanak sampai S3. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau sekolah sampai S3 gratis ya ke Jerman saja. Sekolahnya gratis, cuma hidupnya mahal di sana. Tapi kalau orang memang sudah orang sana mah nggak ada masalah ya. Iya kan? Jadi itu perlu di Jerman pun orang teriak subsidi, teriak beasiswa yang diterima mahasiswa. Karena tadi ini kalau mahasiswa itu dari pedesaan ya nggak kuat juga dia harus harus apa harus kos di Berlin gitu oh, mahal itu ya. Itu mereka teriak juga tuh 750 euro per bulan biaya hidupnya itu ya itu berat juga itu mereka ya. Sehingga mereka minta subsidi ya subsidi juga ya minta beasiswa juga gitu. Dulu saya sekolah di Austria ya itu eh, sekolahnya gratis ya jadi saya dapat dapat saya dapat beasiswa itu untuk hidup ya lumayan waktu itu beasiswa saya itu kalau di kurus dulu masih mata uang zaman dulu ya mata uang Austrian shilling ya kalau di euro kan itu ya mungkin sekitar 1.000 euro ya beasiswa saya itu tahun 90-an 1.000 euro ya jadi ya saya ada sisanya kalau 1.000 euro. Nah, jadi prinsip utamanya pendidikan tinggi itu investasi publik, bukan komoditas pasar. Itu
negara maju itu juga ngomong begitu ya. Kita ini gimana? Katanya pengen maju, tapi nggak nyontek negara maju ya. Nah, dalam perspektif Islam ya, ilmu itu fondasi peradaban. Jadi kita ada sesuatu yang sifatnya taklif ya, sesuatu yang taklifis. Jadi eh, kita di masyarakat itu ada kewajiban-kewajiban yang itu artinya fardu kifayah ya. Jadi karena fardu kifayah itu tanggung jawab bersama ya, bukan urusan privat. Kalau di paradigma kapitalis, ilmu itu nggak semuanya eh, hak setiap orang ya. Jadi yang dianggap disepakati sebagai hak semua orang itu sampai pendidikan dasar ya, atau sampai menengah lah, itu hak semua orang. Tapi kalau kalau ilmu lanjut ya, pendidikan tinggi, kalau pendidikan tinggi itu enggak, bukan hak semua orang ya. Nah, di dalam sistem kapitalis ya, paradigma kapitalis tulen ya, kapitalis yang murni itu eh, diserahkan ke pasar. Tapi tadi kalau kita melihat kesepakatan dari Bank Dunia dan UNESCO juga dari OECD itu mereka sendiri paham ya. Jadi enggak, untuk pendidikan tuh enggak diserahkan ke kapitalis sejati ya, kapitalis kapitalis murni enggak ya. Tapi tetap ada bagian itu memang lewat mekanisme pasar ya. Kalau sebuah prodi nggak laku, nggak ada yang harus coret aja ya. Prodi kok nggak ada peminatnya, nggak, itu nggak perlu di, dan alumninya juga nggak dicari orang ya. Udah coret aja lah, ngapain kan gitu ya. Sehingga tetap ada transaksi pasar, ada privilege kelas sosial. Ya, jadi makanya prodi-prodi yang nilai jualnya tinggi, apakah itu kedokteran, apakah itu eh, bisnis ya, prodi-prodi bisnis itu memang di sana mahal ya, sekolahnya mahal. Karena apa? Karena nanti alumninya kan gajinya tinggi, mahal gitu. Itu di kapital. Meskipun tadi ada pergeseran. Nah, dalam Islam bagaimana? Dalam Islam ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Fardu ain itu sesuatu yang memang dibutuhkan kehidupan seseorang sebagai pribadi, ya. Ya semua orang membutuhkan. Misalkan dia perlu tahu cara menjaga jiwa ya. Hidup sehat tuh bagaimana? Kalau sakit dia ngapain ya? Termasuk kalau ada bencana dia ngapain, itu harusnya diberikan, semua orang mendapatkan, semua orang paham kalau ada bencana dia harus ngapain. Bahkan kalau perlu kayak beberapa hal terkait hukum ya, itu harusnya diberikan itu. Kita nggak tahu, kita di mata pelajaran apa ya, pengetahuan hukum ya, apakah di dulu ada keluarga kewargaan negara ya, keluarga negaraan ya, eh, PPKN, apa di situ ya. Kita kok sanksi? Karena banyak orang nggak tahu hak-haknya kan. Kalau ada masalah itu kita kemana? Ke notaris apa ke pengacara? Nggak tahu. Nggak tahu. Atau langsung ke hakim ya, nggak tahu kita. Nah, yang jelas masyarakat itu sendiri, negara itu sendiri harus tahu kebutuhan dia berapa. Negara ini butuh berapa dokter sih? Ya, butuh berapa insinyur, butuh berapa insinyur ahli pangan ya, butuh berapa akuntan ya, butuh berapa pilot ya. Itu sayangnya negara ini kalau ditanya seperti itu angkat bau ya, nggak tahu ya, nggak jelas ya, butuh berapa, dan itu kan dinamis ya, angka itu kan ada. Jadi kalau misalnya sekarang saya katakan negara ini butuh 50.000 ahli pemetaan. Akan pertanyaannya, sekarang ahli pemetaannya berapa? Yang sudah existing berapa? Kemudian kampusnya ada berapa? Produksi sarjana geografi atau geodesi itu berapa? Ini kan dinamis ini kan. Nanti kalau sudah itu kalau saya ditanya begitu juga, meskipun itu pernah saya kerjakan ya, saya pernah dulu diberi amanah untuk menghitung itu ya, itu ya saya ketemu angkanya, tapi angka ini harus dinikmati secara hati-hati. Kenapa? Karena banyak sarjana itu yang kemudian setelah mau bekerja itu dihadapkan pada variabel-variabel yang lain. Misalnya variabelnya adalah lokasi ya. Dia mau kerja, dia sarjana geodesi, mau kerja, tapi kerjanya jangan di pelosok banget lah. Takut kalau dia bekerja di Yakuhimo ya, di Kabupaten Yakuhimo di Papua ya, di Papua pegunungan itu. Ya dia mungkin kalau masih muda ya, mungkin 3 tahun 4 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah punya anak, anaknya mau sekolah di mana kalau di Yakuhimo itu? Kan begitu akhirnya kan semua orang mikirnya begitu.
Bahkan seorang dokter pun ya, ya mungkin kalau ketika baru lulus ya, dia siap apa ditempatkan di pelosok ya. Dia di sana dibutuhkan ya. Pelosok di Kabupaten Sintang ya, di Kalimantan Barat. Wah, itu pelosok banget itu, jauh. Dari Pontianak aja bisa 2 hari itu perjalanannya ya. Ya dia mungkin 3 tahun, 4 tahun pertama mungkin masih semangat ya. Tapi setelah anaknya, setelah dia berkeluarga terus punya anak itu nanti mikir juga dia. Nanti kalau anaknya sekolah mau di mana, masa di sana terus ya, membusuk di sana kan. Ya, nah, itu perlu ada sistem yang kita hari ini belum punya, ya, belum punya. Nah, kemudian paradigma yang kedua adalah ya, setelah ilmu yang fardu kifayah tadi jelas jumlah jumlah kebutuhannya jelas, sehingga kemudian jumlah kapasitas perguruan tingginya juga jelas ya. Ya udah, yang diterima di situ itu gratis karena memang kewajiban negara. Kalau di atas itu ada yang mau buka produksi, ya silahkan mau bayar. Tapi yang fardu kifayah itu harus dipenuhi negara karena itu menyangkut eksistensi negara. Kan nggak mungkin semua dibiayai juga. Makanya kita harus tahu berapa kebutuhannya. Ya, gitu kan. Kemudian yang ditempatkan di situ, yang disekolahkan di situ itu dianggap investasi, bukan beban ya, investasi. Dan kalaupun nanti ada orang-orang yang dia apa eh, ikut menyumbangkan di situ ya, dosen yang merasa penghasilannya kurang, itu dia bisa berpikir positif bahwa ini adalah amal jariah ya. Dulu di dalam peradaban Islam itu juga ada orang-orang seperti itu. Ada ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang dia mengajar dengan tidak dibayar, itu ada juga. Mengapa dia masih mau mengerjakan? Karena ini amal jariah saya tuh ini. Nah, gitu. Itu konsep itu yang ini, paradigma itu yang hari ini harus dibangun ulang ya. Paradigma bahwa ilmu itu fardu kifayah, ini investasi dan amal jariah. Ya. Nah, kemudian bagaimana pembiayaan pendidikan di dalam sejarah Islam ya. Jadi kalau kita flashback terhadap sejarah ya, dulu ada baik sekolah ya, termasuk di dalamnya tuh rumah sakit pendidikan, ada observatorium ya. Pokoknya semua yang dibangun untuk peradaban ini itu tidak lain dari logika komersial, tapi sinergi 4 pilar ya, di mana di situ ada negara. Negara itu bertanggung jawab utama pada pendanaan ya, memperbesar subsidi ya. Kemudian ya kalau sekarang biaya operasional PTN dan GPK itu ya istilahnya seperti itu. Kemudian ada wakaf ya. Wakaf itu dari agnia ya. Dan itu hanya bisa kalau agnia itu memiliki kepercayaan pada nazirnya itu ya. Pada masa itu nazirnya negara ya. Negara ini trustful ya. Bisa dipercaya. Orang percaya negara ini nggak akan mengkorupsi wakaf-wakaf ini. Nah, itu bagus ada wakaf ya. Bayangkan orang yang punya kebun sawit 5.000 hektar, 5.000 hektar itu nggak banyak ya. Saya punya beberapa teman itu ada yang punya 3.000. Kalau yang besar-besar itu kan satu apa, sudah di atas 10.000 hektar gitu ya. 3.000 hektar terus ya wakafkan 1.000 hektar buat perguruan tinggi. Wah, itu sudah asik gitu ya. Itu bisa semuanya gratis dan guru-gurunya terjamin ya, itu wakaf ya. Di Mesir itu Al-Azhar itu hidup dari wakaf ya. Bahkan ada satu tulisan itu mengatakan Al-Azhar itu lebih kaya dari Republik Mesir ya, karena wakafnya terakumulasi lebih dari 1.000 tahun. Ya, itu wakaf di ini. Atau kalau sekarang endowment fund namanya ya. Ya. Harvard atau Stanford terutama. Stanford itu kampus Ivy League ya, top 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 10-nya ya, 10 besarnya Amerika. Itu hidupnya dari meskipun ada yang bayar juga, tapi dia wakafnya sangat besar tuh. Endowment fund ya. Kemudian masyarakat ya itu bisa zakat, infak, dana sosial ya diarahkan untuk sana. Kok sekarang kayaknya jarang ya orang infak untuk riset, jarang ya. Kalaupun ada berarti orang itu memang ilmuwan. Saya belum pernah ketemu itu ya. Ada orang datang ke saya, Pak Fahmi, saya punya uang 100 juta ini, saya titipkan ke Pak Fahmi untuk riset teman-teman apa para intelektual Muslim yang risetnya. Nah, itu saya belum pernah dalam itu. 100 juta itu nggak besar ya, Pak Ibu ya, nggak besar karena kita kalau bayar
jurnal itu bisa sampai 30 juta, 40 juta gitu ya. Nah, kemudian dari ulama atau akademisi sendiri ya. Mereka menjaga integritas keilmuan agar tidak tunduk pada logika pasar tadi ya. Jadi dia berpikir ini amal jariah satu itu. Jadi kalau kita perbandingkan antara sistem kapitalis dengan sistem Islam ya, di kapitalis itu anggap ini komersil, Islam anggap ini investasi publik ya. Maka status ilmunya beda. Di kapitalis itu ini komoditas, barang mewah ya. Di dalam Islam ini fardu kifayah ya. Beban biaya kalau di kapitalis ini ditanggung utang rumah tangga ya atau utang keluarga. Kalau di Islam itu adalah tanggung jawab kolektif ya, negara, wakaf, zakat. Kemudian fungsi kampus itu kalau di kapitalis itu eh, hampir seperti korporasi pencari laba operasional. Di sana adalah pusat pelayanan dan pengembangan peradaban. Dan akses masuknya kalau di komersil itu ada pengaruh daya beli, ya di pengaruh daya beli tadi karena ya kalau sudah nggak punya uang jangan nyoba-coba lah, capek nanti. Sedangkan dalam Islam itu murni berbasis meritokrasi. Jadi yang memang cerdas, memang mampu apa menempuh pendidikan itu silahkan. Ini nggak perlu ada yang takut karena biaya. Tuh, ya. Nah, jadi langkah bagaimana untuk mewujudkan itu ya, ya ini memang nggak bisa sekaligus ya. Jadi kita harus menjaga agar eh, dua bahaya itu sekaligus bisa dihindarkan ya. Negara yang kurang hadir dan kampus yang terlalu berorientasi ke pasar. Itu dua ini cegah. Langkah pertama perbesar biaya operasional PTN ya. Subsidi langsung ke PTN. Ya, ini gimana caranya ya? Itu memang harus dihidupkan terus diskusi semacam ini ya. Lewat wakil-wakil ya, kalau bisa lewat apa asosiasi perguruan tinggi ya, ada tuh APTISI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, ada seperti itu ya. Ada Dewan Guru apa guru besar juga ada asosiasinya itu ya. Semua kita tempuh untuk supaya negara ini memperbesar BUPTN ya. Termasuk juga yang sekarang dibawa ke MK ya, memprotes kebijakan MBG itu. MBG itu mengurangi hampir 100 triliun itu dana pendidikan itu ya. Kemudian langkah kedua ini apa KIP kuliah itu jangan hanya untuk kelompok sangat miskin ya. Jangan hanya untuk desil 1 dan 2. Karena yang di bahkan sampai desil 7 itu masih rentan miskin loh kita ya. Jadi eh, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih rentan miskin. Sampai 7 itu. Saya perhatikan postur apa penghasilannya itu masih wah ini kalau segitu mah rentan miskin. Begitu sakit langsung jatuh miskin dia. Jadi jangan cuma yang memang absolut miskin ya. Dan langkah ketiga itu ada integrasi filantropi Islam ya. Ini melembagakan wakaf produktif ya, zakat yang serius. Jadi ya ini memang agak repot ya. Ketika negara ini nggak bisa dipercaya, tidak trust itu nggak terbangun gitu ya. Itu ya agak repot tuh melembagakan seperti ini. Ya kalau di zaman peradaban Islam dulu, negara itu sangat terpercaya sehingga orang itu dengan ringan menyerahkan ke negara. Ya. Kalau sekarang yang gantinya negara yang nggak pas juga ya, itu adalah badan amal seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu wakafnya masya Allah luar biasa. Ya, tapi ya belum bisa menggantikan fungsi negara ini kan ya. Jadi kalau seandainya negara ini trustful seperti Muhammadiyah, mungkin akan lebih luar biasa. Kan saya ada ya orang-orang yang dia ingin wakaf, tapi dia nggak mau ke Muhammadiyah. Kenapa? Loh saya NU. Dia nggak mau dia ke Muhammadiyah. Tapi dengan NU dia nggak percaya juga. Karena beberapa tokohnya kena kasus ya. Nah, kemudian yang keempat itu transparansi kampus. Kampus itu juga pasti transparan ya. Kalau kampus itu transparan, dia buka atur biayanya, penggunaan UKT untuk apa. Itu nanti akan makin mudah masyarakat untuk wakaf untuk kampus itu. Muhammadiyah itu kebetulan saya pernah ngajar di Muhammadiyah dan banyak saudara saya itu pengurus pusat Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu punya kampus tuh banyak sekali ya, berapa ratus di Indonesia itu. Tapi kampus ya beneran hebat tuh nggak ada separuh ya. Yang beneran hebat, misalkan kayak Universitas Muhammadiyah Malang ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang hebat-hebat gini, itu juga karena mereka tuh transparan ya. Yang nggak transparan ada, ya ada yang nggak transparan. Yang nggak transparan ya
kondisinya nggak sebagus yang transparan itu. Jadi makin transparan tuh makin makin berdatangan tuh dana-dana wakaf dan sebagainya itu ya. Jadi kita memang harus memvisi ke sana ya, dan itu diharapkan nggak secara slogan ya. Kalau secara slogan ya kayak sekarang ini ya, Indonesia emas, tadi Indonesia cemas ya, agak Indonesia lemas ya. Jadi kita ingin nanti dosen itu sejahtera ya, fokus pada riset dan pengajaran, tidak suruh nyari duit ya, tidak suruh ngurus MBG ya. Kemudian mahasiswa juga tidak cemas ya, bebas dari ancaman putus kuliah karena biaya dan murni bersaing lewat kemampuan. Dan risetnya nanti tumbuh, didanai wakaf, didanai negara ya, kolaborasi negara. Negara juga memang menunggu hasil riset, negara menunggu pemikiran dari perguruan tinggi, sehingga nanti eh, peradaban itu akan apa akan kembali peradaban Islam yang agung. Mungkin itu sebagai penutup ini ya, bukan karena bangsa ini kekurangan anak cerdas, tetapi karena kita harus memastikan mereka memiliki jalan untuk sampai ke kampus. Ini. Ya, baik, saya kembalikan waktu kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas materinya. Sungguh luar biasa membuka cakrawala berpikir dan sekaligus wawasan kita dalam dunia pendidikan. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada tim yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, kepada ibu-ibu intelektual muslimah, rahimakumullah, yang ingin bertanya langsung kepada Prof Fahmi Amhar. Kami persilakan bisa langsung saja atau bisa juga melalui di ruang chatroom ini. Mangga, ibu-ibu Solehah, dipersilahkan. Belah mana kanan? Kanan. Anu, Ini suara yang bocor ada gimana ini? portal hari Minggu. Yang bocor. Iya. Ada yang bocor ibu-ibu, punten. Oke. Enggak, ada yang ingin bertanya? Boleh melalui chat room? Baik, punten Prof, saya izin membacakan pertanyaan ya di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara keluar dari lingkaran syaitan ini, Prof? Terkait dengan alasan ketidaksesuaian dengan jurusan yang dipilih dalam konsep pendidikan Islam, bagaimana dasar pembukaan prodi-prodi di perguruan tinggi yang relate dengan kebutuhan pasar, ataukah dibutuhkan oleh negara untuk kemaslahatan umat? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, jadi lingkaran setan ini memang harus dibuka, bukan oleh setan ya. Yang bisa buka siapa? Ya, yang bisa buka adalah sosok yang lebih kuat dari setannya ini ya. Ya. Artinya apa? Kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk me- merubah pertandingan ya, istilahnya merubah landscape-nya ini. Negara bisa melakukan itu, atau ada seorang pimpinan pimpinan apa perguruan tinggi yang cukup progresif, dia bisa mengubah itu ya. Tentunya caranya macam-macam ya, dia bisa melobi eh, berbagai pihak ya, bisa bisa pemerintah, bisa industri, bisa masyarakat ya, melobi supaya eh, apa yang mereka butuhkan, yang mereka harapkan dari kampus itu sesuai dengan yang dihasilkan kampus. Ini terkait juga dengan pertanyaan kedua ya. Jurusan yang dibuka itu yang seperti apa ya? Ya jurusan yang mempertemukan antara kebutuhan ya, kebutuhan idealis, kebutuhan realistis ya, dan potensi yang ada ya. Kita nggak mungkin buka prodi yang nggak ada dosennya kan begitu.
Dosennya nggak punya kemampuan itu, nggak bikin prodi yang sama sekali baru nggak. Atau dosennya punya kemampuan, tapi prodi itu sudah nggak dibutuhkan pasar, ya. Dan eh, jadi gini, di dalam sebuah masyarakat itu pasti ada sesuatu yang dibutuhkan. Eh, Cuma masalahnya kebutuhan itu kadang-kadang hanya dikeluhkan saja. Contoh, orang mengeluhkan sampah. Wah, sampah ini di mana-mana, sampah ini gimana. Berarti apa itu ada kebutuhan, ya. Cuma kebutuhan apa? Kebutuhan penyelenggaraan sampah yang baik, ya. Cuma kebutuhan itu ada yang mau bayar nggak? Kalau kayak sampah itu yang bayar mestinya ya masyarakat secara kolektif lewat negara, lewat pemerintah kan gitu, ya. Ya negara itu mengeluarkan budget yang cukup untuk ngurusin sampah, ya. Entah mau diapain, mau dijadiin pembangkit listrik tenaga sampah atau dijadiin kompos, tapi itu harus ada yang ngurusin. Dan untuk itu membutuhkan ahli-ahli sampah, ya. Untuk itu perlu dibuat prodi teknologi pengolahan sampah. Enggak tahu namanya apa, ya. Mungkin kalau di beberapa kampus namanya teknologi lingkungan, ya, TL, ya. ITB itu TL namanya, jurusan teknik lingkungan, ya. Mungkin di tempat lain perlu yang lain lagi, ya. Dan namanya teknik penyehatan, loh, macam-macam itu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi memang kebutuhannya real, ya. Ada fenomena lain, ya. Masyarakat banyak yang susah untuk mengakses fasilitas kesehatan, ya. Kalau pas sakit antrian panjang. Berarti ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan itu ada yang preventif, ada yang kuratif, ya. Preventif itu mencegah, ya. Kuratif itu mengobati. Sekarang itu trennya ke kuratif. Kebanyakan ke kuratif. Sudah sakit, bahkan sakit pun kalau tidak parah-parah amat masih bisa jalan, masih bisa makan, nggak mau berobat. Baru sudah nggak bisa jalan, ya, di apa hanya bisa tiduran aja, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, dokternya sudah ampun, udah kayak gini. Nah, itu jadi repot, ya. Nah, itu berarti ada kebutuhan, ya. Kalau sudah terlanjur sakit tuh orang mau bayar berapapun itu. Kenapa nggak pas mencegah saja, ya? Kalau mencegah berarti apa? Ya, apa perpaduan antara memperhatikan masalah gizinya, masalah olahraganya, masalah gaya hidupnya. Jadi eh, perlu ada apa ahli-ahli konsultan kesehatan yang mereka tidak diberi kewenangan seperti dokter, ya. Dokter kan setelah sakit, ya, kuratif, tapi ini preventif, ya. Mungkin perlu itu seperti itu. Sekarang semua fakultas ilmu kesehatan itu semuanya kuratif, baik itu jurusan apa kedokteran atau jurusan apa keperawatan, ya, semua kan kuratif, ya. Yang preventif ada nggak? Itu banyak juga itu urusannya itu nanti, ya. Eh, Prodi kesehatan kuratif. Bahkan saya pernah mikir begini, ya. Eh, Tadi disebutkan kok perempuan banyak, yang kuliah banyakkan perempuan dari laki-laki, ya. Dan itu nanti kalau sudah lulus berapa persen yang kepakai itu jurusannya itu, ya. Bayangkan ada seorang perempuan dia kuliahnya teknik geologi. Geologi itu kan ke gunung-gunung nyari tambang, nyari apa gitu, ya. Itu kalau sudah lulus kira-kira berapa persen yang mau kerja gitu. Mungkin kalau baru lulus bisa, ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, punya anak, mikir juga itu, wah, tinggal anak berapa bulan nih nyari nyari mineral di hutan-hutan gitu, ya. Nah, ini kan jadi persoalan. Akhirnya dia berhenti, ya. Saya kenal banyak sekali teman-teman saya itu yang sekolahnya susah, ya, bahkan ya sekolah ke luar negeri sekolah susah-susah kayak gitu itu, ya. Memang pinter dia, ya. Ada yang sekolah geologi, ada yang sekolah fisika nuklir gitu. Terus akhirnya berkeluarga, akhirnya punya anak, dan akhirnya berhenti bekerja. Dan berhentinya permanen, ya. Eh, Dia mungkin bekerja itu cuma 5 tahun sampai 10 tahun lah paling, ya. 5 tahun ketemu sama suaminya, ya. Terus mereka menikah masih bekerja, terus akhirnya punya anak, akhirnya nggak terpegang, dah berhenti, ya. Dan itu akhirnya ilmunya juga nggak terpakai. Itu negara juga rugi itu, ya. Apalagi kalau negara tadi memfasilitasi semuanya gratis tadi, ya. Gimana itu? Ini ahli kita kehilangan sekian banyak ahli gitu, ya. Gitu. Kayak dokter kandungan gitu, ya. Dokter kandungan itu sekolah spesialis kedokteran yang paling berat tuh kandungan. Kandungan tuh nggak boleh ini, ya, nggak boleh menunda,
Kalau ada ibu hamil sudah membrojol gitu harus gerak cepat ya kan. Dokter kandungan tuh nggak bisa. Besok siang aja nggak bisa begitu. Kalau dokter kulit masih bisa ya, kosmetika tuh masih bisa. Udah Senin aja ya, ini masih hari Minggu nih, besok aja. Tapi kalau kandungan nggak bisa, sekarang brojol, kadang malam-malam dibangunin itu ya. Itu berat sekali, apalagi kalau apa pas ingin yang merawat dokter kandungan yang perempuan. Hari ini dokter kandungan perempuan itu langka, ya. Perempuan yang dokter kandungan itu langka. Kenapa? Berat sekolahnya itu. Jadi jarang perempuan yang tahan jadi sekolah spesialis kandungan. Nah, itu jangan kalau eh, sudah jadi spesialis kandungan terus dia menikah terus punya anak itu dilematis tuh ini antara kewajiban keluarga dengan kewajiban profesi. Ada resign dia, mudah wah itu ya harus sekali itu. Nah, maka saya berpikir gini, bisa nggak sih negara itu menyediakan pendidikan tinggi ya yang pasti terpakai untuk perempuan. Apa itu? Sarjana ilmu rumah tangga. Sekarang nggak ada prodi ilmu rumah tangga. Adanya prodi tata boga itu ada ya, sekolah masak itu ya. Adanya prodi fashion ya, sekolah jahit itu ya. Adanya prodi desain interior ya, menata rumah. Tapi yang komprehensif ilmu rumah tangga itu banyak sekali. Orang perlu belajar akuntansi keuangan, orang perlu belajar bisnis dari rumah ya, ilmu bisnis from home ya, home business. Orang perlu belajar hukum terkait rumah tangga. Orang perlu belajar psikologi keluarga. Orang perlu belajar bagaimana merawat lansia. Banyak sekali. Itu nggak ada sekolahnya hari ini. Maka saya memprovokasi banyak pihak ya. Pernah ngomong ke anggota DPR, pernah ngomong ke tokoh-tokoh di ormas Islam gitu. Kenapa nggak mendirikan itu? Jadi college, jadi city college ya, didirikan di semua kota ya. eh, Sekolah tinggi ilmu rumah tangga ya. Itu terpakai. Yang bayar siapa yang bayar ya nanti kalau dia berkeluarga suaminya bayarin dia. Kan terpakai ilmunya. Nanti anak-anaknya nanti dididik kalau dia nggak berkeluarga dia jadi tenaga kerja ya di luar negeri dia excellent dia. Bayangkan ya tenaga kerja kita ya TKW kita itu kalau bersaing sama TKW dari Filipina itu kalah ya. Di Taiwan, di Korea, di Jepang itu kalah kita. Ya, kita lakunya di Saudi karena Islam ya. Orang Saudi nggak mau pakai TKW dari Filipina karena mereka bukan Islam. eh, Kenapa TKW dari Filipina itu lebih lebih laku, padahal bayarannya lebih mahal. Karena eh, mereka bisa mengatakan kalau kami mengurusi rumah tangga Anda, tenaga kami itu hebat-hebat. Mereka ngerti kalau ada kebakaran apa yang harus mereka lakukan. TKW kita ngerti nggak kalau ada kebakaran apa yang harus dilakukan? Ya. Mereka ngerti kalau anak Anda tersedak sampai sampai nggak bisa bernapas, mereka ngerti apa yang harus dilakukan ya. Pengobatan pertama itu itu bisa satu prodi sendiri ya, 144 SKS saya bisa siapkan kurikulumnya. Nggak ada itu ya. Jadi kebutuhan tadi, jadi kalau kita mau mengadakan prodi mana yang dibutuhkan ya prodi yang memang dibutuhkan di masyarakat ya. Jadi tapi kebutuhan itu nggak harus komersil ya. Kebutuhan itu dilihat nanti baik kebutuhan itu ada ya. Soal nanti yang bayar kita pikirkan ya, mau sampah, mau ngurusin lansia. Coba bayangkan, di Indonesia itu ada sekitar 30 juta lansia. 30 juta lansia hari ini. Ya. Lansia itu adalah penduduk atau orang yang usianya di atas 60 tahun. Definisinya begitu. Definisinya dari UNICEF atau UNICEF WHO itu begitu. Jadi kita ada 30 juta lansia. Terus mereka tuh harus gimana ya? Kita ilmu gerontologi ya, ilmu kedokteran pada lansia itu masih sedikit ya. Tapi lansia kan nggak cuma urusan orang gerontologi kan ya. Itu ibu mertua saya, beliau usianya 80 tahun ya. 81 tahun ya, dia 85 kayak usia Republik ini ya. Itu kemana-mana pengen nyari ada nggak sih pesantren
pesantren Husnul Khotimah, pesantren untuk lansia. Ya nggak dapat ya. Adanya musiman ya pas Ramadan gitu. Padahal dia pinginnya apa ya, dia nggak pingin semacam panti jompo gitu ya. Anak-anaknya dia pingin merawat beliau, tapi beliau nggak pingin pindah ya, karena meskipun ada ipar saya itu sudah pensiun juga ya, jadi bisa ngerawat ngerawat ibunya gitu ya. Tapi ibu saya apa ibu mertua saya nggak pengen pindah, nggak pengen ngikut anaknya, itu nggak pengen. Dia merasa ingin di tempat yang homey ya, rumah dia sendiri. Ya masih sehat, masih kemana-mana juga. Tapi itu tadi mikir ya, dan nggak cuma mikir dirinya sendiri juga ya. Banyak lansia itu kasihan ya. Gitu. Dan itu di negara maju kayak Jepang itu makin makin akut itu ya, kebutuhan lansia itu. Dan kita nanti juga akan mengalami ada masanya kita ini nggak mendapatkan bonus demografi lagi ya. Lama-lama kita akan jadi negeri lansia juga. Sudah siap belum? Belum siap. Ya, pasti banyak lah. Urusan kita masih banyak. Gitu, Bu. Baik, Prof. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Saya izin membacakan ya, Prof. Ini dari pertanyaan Ibu Rif'atunisa. Bagaimana solusi terkait penempatan sarjana yang direkrut pegawai yang jauh dari fasilitas kota? Ya, masalahnya kebutuhan tadi itu nggak cuma di kota. Hmm. Ya, hanya tentunya kan negara memfasilitasi. Mungkin dilihat nanti postur usianya, postur ini segala macam lah. Atau mungkin diberikan fasilitas lebih ya. Jadi kalau yang jauh dari kota itu ya diberikan fasilitas atau diberikan tunjangan. Ya, kalau tentara itu ada tunjangan pisah istri. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Kakak saya tentara soalnya. Jadi dulu tentara itu kalau pas ditugaskan jauh dari keluarganya ya, dulu kakak saya pernah ditugaskan ke Timur Timur ya, ke Timur Timur. Itu ada tunjangannya, nggak tahu tunjangan cukup apa enggak, nggak tahu saya ya. Jadi jadi keluarganya tetap tinggal di kota ya, terus ya dapat tunjangan tambahan begitu ya. Tapi memang idealnya kalau keluar kota gitu ya, itu kalau ajaran Islam ya, itu tidak lebih dari 3 bulan. 3 bulan diberi kesempatan pulang ya, ketemu keluarga. Mungkin pulang itu setengah bulan misalkan ya, atau sebulan itu, terus baru tugas lagi. Ya idealnya begitu. Ya meskipun kemudian high cost ya. Itu kalau pekerja minyak ya itu sudah membuat aturan kalau dia sebulan di laut ya, yang kerja di rig lepas pantai itu ya, sebulan di laut itu istirahatnya 2 minggu. Atau ada yang sebulan sebulan juga, sebulan di laut, sebulan di darat gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya nggak semua bisa seperti itu sih ya, nggak semua nggak seperti itu. Jadi kayak guru guru SD gitu ya, nggak berat juga ya, gimana ya, banyak pegawai di Indonesia ya, pegawai negeri ya, paling banyak itu guru SD, paling banyak karena SD kita itu, SD negeri itu lebih dari 100.000 di Indonesia. Kan SD itu kan setiap kelurahan minimal satu ya, setiap desa minimal satu. Di kelurahan saya itu ada 12 satu SD, satu kelurahan. Jadi kelurahan-kelurahan atau desa itu se-Indonesia itu lebih dari 80.000. Makanya kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan 80.000 itu dibangun ya. Meskipun posisinya banyak yang ngawur itu, lokasinya banyak ngawur. Tapi SD juga ngawur banyak ya. Saya pernah ke pelosok Kalimantan Timur itu, ada SD itu yang jauh dari mana-mana juga itu yang bikin ngawur juga itu. Terus kasihan muridnya itu. Kasihan. Ya justru yang di tengah desa itu swasta, istilahnya swasta. Saya tanya, ini ada guru yang PNS enggak? Ada Pak, tapi gurunya nggak pernah datang. Jadi itu di Kecamatan Longhubung, desa apa itu namanya ya? Desanya lupa tuh. Dilihat fotonya itu ya. Jadi di desa itu ada SD gitu kan. Di situ SD-nya itu buatan atau yayasan lah, yayasan gitu kan. Terus tapi ada gurunya yang PNS gitu kan. Cuma pas saya datang ke sana itu guru yang ada di situ cuma 2 orang. Ya. Satu orang ngajar kelas 5 6, satu orang ngajar kelas 1 2 3 4.
Muridnya ada yang cuma sedikit, ada yang cuma 3 orang, ada yang karena memang itu pelosok sekali ya. Terus saya tanya, ini gurunya PNS juga atau bukan? Enggak Pak, yang PNS nggak pernah datang ya. Dari Samarinda itu 2 hari itu, tempat itu ya. Kalau lewat Sungai Mahakam itu 2 hari. Ya, di Kutai Barat ya. Itu di tepi Sungai Mahakam. Iya. Nggak terlalu pelosok ya. Kalau yang ada di situ ada kampung ya, ada lumayan ada masjidnya juga, ada gerejanya juga di situ. Jadi kalau ditempatkan di situ ya, kalau saya seorang guru ya saya mikir juga memang ya ini anak saya ya kalau SD mungkin masih bisa kita ajar sendiri. Tapi kalau sudah SMP harus ke kecamatan ya. Di situ nggak ada SMP. Kecamatannya berapa jauh? 1 jam kecamatan. 1 jam naik perahu ya, perahu motor gitu. Naik naik sepeda motor bisa nggak? Lebih lama lagi lah sepeda motor. Muter-muter lah hutan. Kalau naik perahu motor cepet tuh, ces. Jadi anak-anak kecil di sana tuh udah bisa mengendalikan perahu motor gitu ya. Mereka ibaratnya naik ces ya. Ces. Anak kecil lah, SMP kelas 1 tuh naik ces ya. Kadang bertiga, berempat gitu kan. 1 orang megang motornya gitu. Ya mahal itu kan. Biayanya besar karena motornya kan pakai solar itu kan. Atau pakai bensin gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Ya, jadi ya itu kalau negara nggak memutus rantai setan tadi ya, nggak memutus itu ya nggak kalah mereka, pasti kalah. Berat sekali itu. Itu kalau kalau hujan gitu mengerikan tuh Sungai Mahakam, nggak bisa pulang mereka. Melawan arus kan nggak bisa pulang mereka. Ya. Kalau pas berangkat mungkin bisa. Kalau pas pulang, waduh berani itu ya. Arusnya besar sekali itu. Ya. Di hulu Sungai Mahakam itu ya, itu perbedaan air surut sama air tinggi itu bisa sampai 5 meteran. Ya. Ketinggiannya 5 meter. Jadi kalau pas banjir gitu, air tuh naik 5 meter tingginya itu. Ya. Kalau pas surut ya enak ya di bawah. Jadi itu di kenyataan kita yang kita hadapi di pelosok-pelosok itu seperti itu. Itu kalau negara nggak intervensi ya sudah. Gitu. Saya lagi. Baik, ini Prof, saya izin menginfokan sebelumnya bahwa waktu maghrib di daerah Makassar 17.45, Prof. Karena Ya, pertanyaan masih ada beberapa, saya izin ini aja ya, Prof ya, membacakan semua pertanyaan. Nanti Prof silakan ya, menjawab semuanya secara singkat, ya, padat, dan jelas. Hapunten ya, ya, Prof. ya, ya. Saya lanjut ini bacakan. Assalamualaikum Prof, Jazakillah khair atas ilmunya. Izin bertanya, melihat fenomena ini, kita sebagai akademisi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena banyak hal yang tidak bisa kendalikan. Pertanyaan selanjutnya, gimana Prof, pemerintah saat ini dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 jika landasan berdirinya perguruan tinggi adalah sistem pendidikan sekuler kapitalis? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan selanjutnya Prof, Assalamualaikum, izin bertanya Prof, apakah pemberian pinjaman pendidikan atau student loan itu dapat menjadi solusi atau justru berpotensi memindahkan beban pendidikan menjadi utang jangka panjang bagi generasi muda? Lalu menurut Prof, perubahan apa yang paling mendesak dilakukan agar tidak ada lagi calon mahasiswa yang telah diterima tetapi harus kehilangan kesempatan kuliah karena persoalan biaya? Mangga Prof. Oke. Wah, ini pertanyaan kelas berat semua ini ya. Masya Allah. Ya, ya. Jadi apa sebagai akademisi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita bisa mengadvokasi. Pertama mengedukasi dulu. Mengedukasi siapa? Mengedukasi akademisi lain, mengedukasi termasuk mengedukasi orang-orang yang eh, bisa mengakses penguasa ya. Soal apa? Soal bahwa eh, pendidikan itu investasi publik. Bahwa pemerintah ini kalau AB mensupport pendidikan ya, termasuk dalam masalah biaya itu kita akan kehilangan generasi. Kita akan kehilangan masa depan kita. Itu edukasi publik namanya. Itu bisa dikesan oleh akademisi. Jadi akademisi nggak harus demo ya. Akademisi itu tadi mengedukasi publik itu. Yang kedua adalah mengadvokasi. Mengadvokasi itu menyuarakan kan. Ada suara-suara lain di masyarakat. Harus berani nih. Kadang-kadang kan kalau suaranya lain kan takut orang nggak takut dipersekusi kan. Seperti kemarin tuh dosen dari Brawijaya, UNER ya dari UNER dia di Mahkamah Konstitusi menyampaikan eh, menceritakan secara jujur kenyataan yang dihadapi dia, gajinya cuma bawah UMR ya, itu malah dia dipersekusi oleh rektornya, konon dia, karena rektornya membantah itu. Padahal itu kenyataan, dia memang bukan ASN dia. Ya, jadi
di beberapa kampus yang BHMN tadi ya, Badan Hukum BHPTN ya, Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri, itu memang banyak sekali dosen non ASN. Nah, ada yang eh, gaji dan take home pay-nya lah itu fair, ada yang nggak fair ya. Jadi yang nggak fair itu gajinya memang kecil sekali karena dia terus tidak diberi tunjangan yang variabel. Tunjangan variabel itu tergantung berapa mata kuliah dia pegang ya, berapa mahasiswa yang dia bimbing kayak gitulah. Jadi kita suarakan nih edukasi advokasi, itu kan ya. Ada lagi yang lain ya, sisi yang lain tapi ini karena waktunya nanti aja. Kemudian ini gimana cara pemerintah saat ini mewujudkan Indonesia emas ya. Ya ini kalau landasannya memang sekuler memang memang banyak hal itu terbatas ya, tapi tetap masih bisa disuarakan. Memang nggak akan berhasil 100% enggak ya. Cuma kalau orang yang kita bicarakan itu punya hati, masih bisa terketuk ya, insya Allah masih bisa ya. Ya buktinya negara-negara lain yang sekuler juga bisa kok. Tapi ya beda sih negara sekuler sama negara yang Islam kan beda ya. Jadi artinya Jerman tuh sekuler bukan? Sekuler, tapi Jerman bisa kok pendidikan gratis gitu kan ya. Nah, nanti apa drawbacknya ya, apa kerugiannya kenapa karena dia masih sekuler ya di yang lain bukan di pendidikan sih ya. Ya artinya kita ngomong-ngomong soal pendidikan itu sekalipun dasarnya masih sekuler itu tetap bermanfaat ya. Yang lainnya apakah di Jerman yang jadi bermasalah ya Jerman kampusnya ramah terhadap LGBT ya itu jelas itu karena kampusnya sekuler ya, semuanya sekuler di Jerman itu gak ada yang nggak sekuler ya itu. Jadi mereka masih ramah pada LGBT ya, kemudian juga ya banyak lah ya minuman keras boleh dibawa masuk kampus ya, orang berzina ditolerir kan gitu kan ya. Kalau di negeri Islami kan nggak boleh kayak gitu semua kan ya itu. Jadi tapi kalau soal pendidikannya ANSI itu banyak hal yang bisa tetap bicarakan itu bisa ya. Kalau tambah Islami ya lebih bagus lagi. Kemudian tentang student loan ya. Student loan itu di beberapa negeri di luar negeri memang berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak ada tadi sekuler tadi ya. Mereka sekuler. Ya kayak tadi kak di Jerman itu ada meskipun pendidikannya gratis, tapi orang dari desa itu kan dia nggak punya uang untuk biaya hidup ya. Akhirnya mereka ngambil student loan. Jadi kan itu ada. Jadi student loan itu tidak pakai ini, tidak pakai agunan ya. Jadi skema student loan kalau di Jerman itu nggak pakai agunan ya. Dan mahasiswa itu nanti kalau lulus ya kerja dan pekerjaannya itu nanti akan untuk bayar ini, bayar loannya tadi ya. Berapa tahun ya tergantung dia sekolahnya. Maka harus cepat sekolahnya biar nggak terlalu nggak lama dia ya. Kalau dapat kerjaan ya. Di Jerman mungkin agak mudah dapat kerja. Kalau di Indonesia masih diterapkan gitu, pusing kita ya. Saya kira di Indonesia masih belum ada skema student loan yang tanpa agunan ya. Saya nggak tahu, koreksi saya kalau saya salah ya. Kemudian yang kedua, kita lulus tuh nyari kerjanya kemana? Belum tentu dapat kerjaan. Itu masalah itu. Ya. Nah, kalau nggak dapat kerjaan gimana? Oh, tambah banyak bunganya wah itu. Makanya kondisi kita nggak sama. Jadi mengcopy keberhasilan student loan di Jerman dibawa ke Indonesia itu saya kira eh, kemungkinan berhasilnya kecil ya. Ditambah yang ketiga ada masalah dilihat dari sisi Islam itu nggak barokah ya. Itu kan riba itu ya. Kecuali kalau biaya bunganya nol lah itu lain lagi. Kalau bunganya nol oke nggak apa-apa ya. Meskipun tadi masa tadi mungkin mungkin banyak yang tadi nggak bisa bayar juga karena tadi apa dapat kerjanya di mana ini ya. Yang mirip student loan tapi nggak bisa disamain itu adalah ikatan dinas ya. Tapi itu kan seleksinya ketat itu kan. Orang sekolah di IPDN ya, itu ada ikatan dinasnya itu. Nanti selesai dia jadi ASN ya, ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri, jadi sekretaris camat atau jadi sekretaris desa ya, sekdes. Sekarang sekdes itu kan ASN ya. Itu lulusan IPDN itu, sekdes ya. Jadi itu mereka ada 2N+1 ya. Kalau mereka sekolahnya 3 tahun selesai, maka mereka membayarnya 2 kali 3 tambah 1, 7 tahun. Ya. 7 tahun baru mereka bebas. Jadi mereka sekolah 3 tahun kan, itu kan D3 itu, PTN itu. Jadi begitu caranya. Atau STAN juga demikian ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Itu kalau model student loan-nya modelnya kayak ikatan dinas ya, dan itu kan nggak ada riba kayak gitu kan, langsung kerja itu aman ya. Tapi kalau
kerjanya nyari sendiri itu nggak aman ya. Bahkan secara pribadi aja saya takut ya. Dulu ada orang itu pernah mau minta minjem ke saya ya. Pak mau minjem apa sekolah mau sekolah apa? Mau sekolah pilot, Pak. Berapa biayanya? Biayanya 40 juta, Pak, masuknya. Waduh, 40 juta. Nanti akan dibayar kalau sudah jadi pilot, Pak. Saya bilang, ya kalau lulus. Kalau nggak lulus gimana? Nggak lulus jadi pilot. Nggak dibayar dong. Setelah Iya. kak saya. Nggak tahu sekarang saya nggak mau ngasih itu saya. Ya karena, jadi ya kalau nggak lulus jadi pilot, ya nggak dibayar dong. Repot. Iya. Ya, gitu aja kira-kira ya. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Prof. Fahmi Amhar yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ya, Prof. Dan ini betul-betul membuka wawasan berpikir sekaligus membuka pandangan kita secara luas bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini memang sistem pendidikan yang memang harusnya segera diganti aja, Prof. Karena memang betul-betul memberatkan. Seperti itu ya, Prof. Sistemnya emang benar-benar rusak. Baik, Prof, karena kita sudah masuk waktu akhir, kami juga ingin mengucapkan jazakumullah sekali lagi kepada Prof. Fahmi Amhar yang sudah memberikan materinya dan semoga hari ini menjadikan pemahaman baru sekaligus membawa kesadaran bahwa pendidikan itu adalah amanah besar yang semestinya mampu mengantarkan setiap generasi untuk meraih ilmu tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Untuk itu kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh intelektual muslimah yang telah hadir membersamai kami di Majelis Hijrah di edisi ke-277. Jangan lupa untuk terus-menerus menebar kebaikan, menginformasikan kepada teman-teman yang lain untuk tetap hadir di Majelis Hijrah di pekan depan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang mendalam dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila dalam menjalankan sebagai tugasnya ada banyak kekurangan. Dan sampai kembali ketemu di Majelis Hijrah pekan depan dan kita tutup majelis ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Majelis Hijrah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi